Selamat datang di Event Podcast. Hari ini saya Aziza bersama dengan Kak Rama, tepatnya sebagai Presma ya Kak, Presiden Betul. Mahasiswa di Universitas IPAT Semarang. Mungkin kita kenalan dulu Kak Rama, silahkan perkenalan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Yulianti. Kebetulan di tahun ini saya diamanahin sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas IPAT Semarang. Oke, kalau boleh kenalan nih, Kak Rama dari Prodi apa sih Kak? Angkatan berapa sih? Oke, aku kebetulan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Aku semester 6. Oh, semester 6. Kakak tingkat saya, teman-teman. Oke, ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak. Kita masuk ke topik pertama nih. Kak Rama kan sih sebagai Presma ya, sebagai Presiden Mahasiswa, sebagai pemimpin ya kan, leadership gitu. Gimana sih, Kak, cara BEM itu menjadi jembatan nih untuk aspirasi mahasiswa ke universitas gitu? Oke, ini menjadi salah satu tugas dan peran fungsinya BEM sendiri ya, Betul. sebagai sosial kontrol gitu, atau sebagai penyambung lidah dari mahasiswa ke Betul. birokrasi kampus gitu. Sebenarnya kalau berbicara soal alurnya gimana dan caranya gimana itu butuh waktu yang lama ya Iya, untuk betul, jelasin betul. karena lebih banyak pembahasannya juga gitu. Tapi singkatnya untuk kita bagaimana cara kita mengaspirasikan atau menyalurkan dari aspirasinya mahasiswa, kita tentu butuh konsolidasi internal dulu terkait apa problemnya, terus juga apa yang mereka inginkan dari sebuah kasus tersebut gitu. Dimana kita kan mengaspirasi sesuatu itu butuh data juga ya, Iya, betul, butuh betul, betul. kasusnya apa gitu, yang mau diaspirasikan apa gitu. Nah, baru kita konsolkan internalnya dulu, di mahasiswanya dulu, baru alurnya kalau kita kan di BEMU dan Amala itu di bawah namanya wakil rektor 3 ya, Oke, selaku betul, betul. bidang kemahasiswaan. Jadi nggak bisa langsung ke birokrasinya atau mungkin langsung ke rektornya gitu. Nah, mungkin step by stepnya selain dari kita konsolidasi internal dulu, membahas gimana nanti aspirasinya mau apa, terus juga kasusnya tentang apa ya, case apa gitu, contoh KKN naik atau mungkin PLP dan lain sebagainya. Nah, nanti baru kita serap nih aspirasinya mahasiswa dan data-data yang nanti mungkin kita bisa lewat Gform ya, Gform untuk Gitu, mengisi lah. Karena kan kita menyampaikannya harus pakai data juga, bukan cuma dari opini kita gitu, tapi dengan data kan berarti ini representatif gitu dari mahasiswa bahwa ini loh ada aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan ke birokrasi gitu. Nanti baru lewat WR3 atau wakil rektor selaku bidang kemahasiswaan, nanti kita minta audiensi dengan rektornya atau mungkin wakil rektor 1 gitu untuk membahas secara keseluruhan gitu. Nanti baru dibuka forum untuk membuka serap aspirasi itu. Mungkin gitu. kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi BEM ini akhirnya menjembatani melalui wakil rektor 3 ya Kak, karena di bawahnya. Jadi data-data aspirasi itu akhirnya dikumpulkan, lalu disampaikan dan baru disampaikan ke pihak universitas gitu ya. Oke, keren banget teman-teman. Jadi kalau misalnya punya aspirasi apa-apa bisa nitip ke BEM ya Kak? Bisa, bisa nih. Oke, terus selama Kak Rama menjabat jadi Presma nih Kak, program apa sih yang kira-kira paling berkesan gitu? Dan kira-kira kenapa Kak? Oke, mungkin kalau bicara soal program yang berkesan, kebetulan kan kita pelantikan itu kita belum ada setengah periode Kak. Jadi kita setengah periodenya itu bulan sekitar 11 Juni, itu baru kita setengah periode. Tapi kalau berbicara soal kesan apa ya, program yang berkesan gitu, bisnis, menurut saya semua program itu berkesan. Iya pasti dong, karena kan perjuangannya nggak mudah ya. Iya, apalagi terdekat ini kan kita mau mengadakan event yang setingkat provinsi juga yang melibatkan teman-teman dari peserta didik SMA dan SMK seprovinsi Jawa Tengah. Mungkin itu yang nanti jadi program terbesar kita di setengah periode ini. Gitu. Oh, itu yang event futsalnya tuh bukan ya? Betul, Oke, nanti aku dan volley. kasih flyernya deh biar tonton mau nonton kali ya. Oke, terus kira-kira itu akan jadi momen yang berkesan gak sih Kak? Pasti ya kan? Pasti sih, soalnya kan kita juga apa yang membawa nama univ juga, Iya, betul, dari betul. BEM Universitas, kita juga membawa nama universitas kita sendiri dan kita memperkenalkan gitu kepada seluruh peserta didik atau yang ada di SMA dan SMK Jawa Tengah. Gitu. Keren banget. Oke, terus menurut Kak Rama nih, mahasiswa sekarang itu udah cukup peduli terhadap isu kampus dan sosial nggak sih Kak? Oke, aku izin jawab ya Kak. Iya. Kalau soal apa tadi? Isu kampus dan sosial atau mungkin tentang apa ya, hal-hal di sekitar kampus gitu. Mahasiswa kira-kira udah care atau belum sih? Oke, berarti itu menyangkut dari salah satu peran dan fungsinya BEM ya, Ya, yaitu betul, sosial betul kontrol sekali. gitu. Di mana kita harus cakap gitu ya, harus benar-benar tahu tentang keadaan di universitas sendiri atau mungkin
permasalahan-permasalahan nasional atau kepemerintahan gitu. Nah, kalau bicara soal internal di kampus Universitas IFAD sendiri, sebenarnya itu jadi kendala kita juga di BEM Univ karena melihat dari latar belakang kita sebelumnya itu kan kita di BEM Univ kan sempat mengalami kemunduran ya Kak, Betul, betul, betul. kevakuman gitu, Iya. kevakuman selama 2 tahun dan itu cukup lama juga buat memperbaikinya, apalagi soal kesadaran diri juga ya, apalagi soal permasalahan-permasalahan yang ada di Univ kayak gitu, itu membutuhkan proses dan waktu yang lama sih menurut Oke. saya sendiri ya Jadi sebagai jadi alumni. tantangan Iya, tersendiri ya gitu. jadi tantangan paling besar juga di BEM Univ untuk kayak sama-sama memberikan kesadaran diri kepada mahasiswa untuk sama-sama bisa gitulah Oke, bahasanya betul. sama permasalahan-permasalahan yang ada di internal karena kan semua Oke. regulasi yang ditetapkan oleh birokrasi itu kan berpengaruh juga dan berdampak juga kepada mahasiswa gitu. Oke, terus dengan adanya tantangan yang besar tadi nih Kak Rama kan berperan sebagai leader ya, sebagai Betul. pemimpin gitu. Kira-kira gimana sih caranya Kak Rama sebagai Presma ini, sebagai leader untuk selalu mengatur supaya BEM itu tetap berjalan secara terstruktur gitu? Oke, kalau bicara soal caranya saya untuk ya teman-teman pengurus ini berjalan sesuai dengan Iya, koridornya dan betul, job betul. desk-nya masing-masing, tentu ya perlu pendekatan secara Iya, emosionalnya betul dulu sekali, dan heeh. apalagi, jujur dari kepengurusan sekarang itu nggak ada yang pernah atau, berpengalaman menjadi pengurus BEM gitu, Oh makanya gitu, itu jadi tantangan terbesar kita oke. termasuk saya sendiri Oh belum pernah gitu, jadi jadi pengurus gitu. semuanya newbie ya, semuanya Heeh, sama nih, gitu. baru mulai juga gitu kan? Ya, yang coba saya masih usahakan gitu Mhm. sebagai leader atau ya pimpinan tertinggi di BEM Univ, salah satunya lebih ke meningkatkan pendekatan secara emosionalnya dulu sih, Oke, gitu. gitu. Baru setelah itu nanti akhirnya ikatan emosional tuh terjalin ya Kak, Betul. pelan-pelan, kolaborasinya makin bagus, organisasinya makin terstruktur gitu-gitu, semuanya berjalan dengan baik. Betul. Keren banget teman-teman. Terus harapan dari Kak Rama nih buat mahasiswa biar lebih aktif gitu dalam organisasi dan kegiatan kampus. Karena kan kita lihat sekarang masih banyak banget mahasiswa kupu-kupu gitu ya, Betul. kuliah pulang gitu kan. Gimana sih Kak caranya biar mahasiswa tuh bisa ikut aktif gitu dalam kegiatan organisasi atau mungkin kegiatan universitas gitu? Oke, dan sebenarnya pertanyaan ini jadi tantangan kita juga ya, Iya. banyak tantangannya juga ya, untuk kesadaran diri untuk, apa ya, mahasiswa ini berpartisipasi aktif gitu ya dalam dunia organisasi di internal gitu. Mmm, Mungkin lebih ke ini ya, pas juga sih dan waktu yang panjang juga karena kan, kebetulan kan biasanya kalau first impression mhm. maba itu kan di awal pas Iya, betul, betul. PKKMB ya, Betul. dan kebetulan pas kemarin-kemarin kan nggak ada BEM juga yang untuk Iya, menemani betul, betul. kemahasiswaan dan, memberikan informasi tentang dunia organisasi di dunia kampus tuh kayak gimana sih gitu. Nah itu menjadi salah satu PR kita nanti di PKKMB tahun 2026 Oke. ini gitu. Dan itu menjadi, apa ya, plan kita juga atau ya strategi kita juga untuk mengubah salah satu budaya yang, apa ya, mahasiswa itu, eee, jangan hanya sekedar kuliah pulang gitu. Kalau bisa kuliah Oh, rapat gitu. kura-kura ya? Iya betul, Dari kupu-kupu jadi kura-kura, kura-kura, betul kuliah rapat gitu, organisasi habis gitu ya. betul. Dan harapannya dengan adanya plan ke depannya, semoga mahasiswa tuh jadi lebih terbuka gitu ya Kak, lebih melek lah soal kalau organisasi tuh ternyata cukup penting juga gitu sebagai pengalaman selama kuliah, terus Betul. juga sebagai ini relasi dan juga lebih aktif di kegiatan-kegiatan kampus gitu ya Kak. Oke, terus pesannya buat Kak Rahma nih untuk mahasiswa baru yang masih takut coba organisasi, karena kan tadi kita ngomongin mahasiswa itu first impression-nya pasti dari PKKMB ya. Nah, pasti kan mereka masih ragu nih, masih takut, "Aku mau ikut BEM tapi aduh kayaknya enggak dulu deh, aku mau ikut organisasi ini tapi masih maju mundur deh." Kira-kira gimana nih, Kak? Oke, untuk apa ya, pesan ya Mhm, untuk mahasiswa baru gitu. Sebenarnya ini, pesan untuk, bukan mahasiswa baru aja sih, tapi untuk, teman-teman yang semua sudah aktif mahasiswa, juga oke. ya, semua mahasiswa yang ada di Mhm, lingkup Universitas IFED gitu. Yang pasti yang pertama adalah jangan pernah takut untuk mencoba gitu, karena oke. ya mungkin bisa dibilang kita bukan di tempat atau di kampus yang ternama gitu ya, bukan kampus yang tinggi kayak, Undip, Oh iya, UI, betul. atau yang lain sebagainya gitu. Tapi, salah satu yang mungkin saya tekankan juga kepada diri saya sendiri, itu jangan pernah bangga ketika, kamu itu jadi salah satu maba di univ yang punya nama nama Oke, apa ya, bagus gitu ya. oke, Tapi betul.
ketika kampus itu bagus karena namamu itu jauh lebih Oke, membanggakan betul, diri betul sendiri sekali, gitu. betul sekali. Nah, mungkin itu sih yang jadi apa ya, salah satu tagline penyemangat saya juga Keren, gitu buat teman-teman betul. maba juga, buat teman-teman mahasiswa juga supaya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu. Iya, Karena kan betul. di dunia kampus dan di dunia apa ya, dulu SMA kan sangat berbeda gitu. Apalagi dunia kampus itu lebih luas jangkauannya gitu. Gitu Oke. sih mungkin. Oke, jadi teman-teman jangan takut buat nyoba gitu ya, karena kan kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu juga gitu ya, kayak benar-benar. Jadi buat kalian yang masih ragu ikut organisasi nggak usah ragu guys. Terus buat teman-teman yang masih baru masuk nih, jangan pernah kepikiran kalau universitas ini nggak kayak universitas sebelah, karena yang terpenting itu SDM-nya ya kak. Betul, Yang betul, yang kualitasnya paling juga. penting itu kualitas dari sumber daya manusianya, bukan dari besar tingginya atau nama organisasi atau kampus tersebut gitu. Kayak keren banget. Terus sekarang nih selama jadi presma nih ya kan, pernah kepikiran nggak sih Kak setelah masa jabatannya selesai, kira-kira legasi apa yang bakal ditinggalin gitu? Mungkin lebih kalau PR kita di tahun ini lebih ke ini ya, memupuk apa ya, kualitas dari pengurus-pengurusnya untuk Oke. regenerasi selanjutnya gitu. Jadi Hmm. bener-bener kita maksimalin juga di kepengurusan ini supaya nanti di periode selanjutnya mereka nggak kekosongan gitu, nggak Oke, kekosongan betul betul. tentang apa sih itu BEM, apa sih itu eh, apa ya, Organisasi organisasi yang gitu. ada di internal gitu dan peran dan fungsinya itu sebagai apa gitu. Oh, Kan juga di BEM dan di ormawa yang lain juga punya perannya iya masing-masing ya. betul dong. Apalagi di BEM Univ ini sebenarnya privilege juga ya karena kita menaungi dari beberapa ormawa juga dari mulai UKM terus himpunan dan BEM-BEM yang ada di tingkat fakultas juga dan Oh itu gitu. punya Oke. perannya masing-masing di tiap-tiap lembaga dan fakultas Oke, gitu. jadi keren banget yang ditinggalkan adalah ilmu. Karena kalau Iya, yang ditinggalin ilmu sampai kapanpun dia nggak akan habis ya kayak keren banget teman-teman perbincangan kita hari ini. Jadi semoga setelah teman-teman lihat ini, terutama yang sesama leader nih kak, kasih kasih semangat juga dong buat teman-teman yang sama-sama leader, sama-sama presma atau mungkin ketua hima atau yang lain-lain nih ketua organisasi. Kasih pesannya kak. oke mungkin pesennya ya buat sama-sama leader gitu. Buat teman-teman yang memang mulai dari nol gitu ya, mulai Betul. dari benar-benar apa ya, ya membangun organisasi itu dari nol mulai dari administrasinya, terus memperbaiki sistemnya dan lain Mm-mm. sebagainya itu mungkin berat juga bagi kita, tapi apa ya, menjadi ketua itu sebenarnya privilege juga Iya buat kita betul juga betul gitu. betul. Karena kalau kita nggak punya legalitas, kita nggak mungkin bisa kenal dengan ketua-ketua yang lain. Contohnya Betul. saya sendiri di Presma ya, di Universitas IPET sendiri bisa bertemu dengan ketua BEM-BEM yang ada di lingkup perguruan se-Indonesia itu bener-bener privilege yang Privilege belum betul tentu betul pengurus yang sekali. lain bisa Iya betul. mengenalnya gitu. Apalagi ya eh, tanggung jawabnya juga besar ya Mm-mm. sebagai ketua Betul. gitu. Jadi memang berat ya jadi pemimpin, tapi kita jangan melihat dari sisi mungkin Beratnya aja. beratnya, tapi positifnya apa nih untuk kita dan dampaknya juga untuk kita apa gitu. Oke, keren banget, motivasi banget. Jadi teman-teman yang masih para baru-baru jadi leader nih, yang masih kaget gitu, jangan takut karena dengan menjadi leader, seorang pemimpin tuh kita jadi bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, Betul, terus tanggung jawab untuk orang-orang sekitar, dan punya banyak privilege yang bahkan kita nggak pernah kepikiran gitu ya, betul. Kak. Kayak nggak pernah terpikir dalam benak kita bakal ketemu sama pemimpin organisasi se-Indonesia nih, misalnya kayak gitu ya. Oke, keren banget teman-teman. Kira-kira kurang lebih seperti itulah perbincangan kita hari ini nih, Kak. Makasih banget untuk waktunya karena dengan kayak gini teman-teman yang tadinya awam sekali ya terhadap BEM, terhadap leadership, jadi akhirnya nambah ilmu, nambah pengetahuan, jadi tahu nih, oh organisasi itu penting, oh kegiatan kampus itu penting, oh leadership tuh kayak gini gitu ya kayak. Oke, teman-teman kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita sampai jumpa di event podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.